Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ini Pagal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi atau materi tentang gotong royong untuk kelas 5 SD. Nah, untuk ibu bapak guru, nanti materinya bisa di-download di link deskripsi atau komentar ya. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang gotong royong ya. Nah, kita lihat apa itu gotong royong. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu gotong royong. Nah, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Jadi, untuk gotong royong itu, kita itu bekerjanya bersama-sama ya, tidak sendirian. Artinya, kita akan saling membantu dengan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, di sini ada juga yang namanya manfaat dari gotong royong. Apa sih manfaat dari gotong royong itu? Nah, yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Jadi, ketika kita melaksanakan pekerjaan bersama-sama, itu akan mengakibatkan pekerjaan kita cepat selesainya dibandingkan kita bekerja sendirian ya. Nah, yang kedua, ada meringankan beban. Jadi, ketika kita bergotong royong, maka kita itu akan ringan bebannya. Kalau misalkan kita sendiri, itu akan lebih capek dan bebannya itu terasa lebih berat. Nah, yang selanjutnya, mempererat persaudaraan. Nah, ketika kita melaksanakan pekerjaan bersama-sama atau bergotong royong, itu akan mengakibatkan pereratan atau persaudaraan kita akan erat dengan orang lain. Nah, yang keempat, menciptakan kebersamaan. Karena kita bekerjanya bersama-sama, itu akan menciptakan kebersamaan ya. Karena kita itu tidak sendiri ketika melaksanakan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, mengajarkan kerjasama. Nah, ketika kita melaksanakan gotong royong, kita itu dituntut untuk kerjasama. Artinya kita belajar untuk bekerja bersama-sama, tidak egois, dan ketika kita melaksanakan gotong royong, itu tingkat kerjasama kita akan lebih tinggi ya. Nah, yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa peduli. Ketika kita melaksanakan gotong royong, itu kita akan lebih atau kita akan menumbuhkan rasa peduli di dalam diri kita. Nah, ini bagus sekali ya buat diri kita untuk menumbuhkan rasa peduli ini. Nah, di sini ada contoh di sekolah. Contoh maksudnya itu gotong royong di sekolah ya. Nah, yang pertama ada piket kelas. Nah, piket kelas bersama teman-teman untuk menjaga kebersihan ruangan. Nah, ketika kita melaksanakan piket kelas itu artinya kita sedang bergotong royong. Artinya kita melaksanakan pekerjaan membersihkan ruangan bersama teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada kerja bakti. Nah, kerja bakti ini membersihkan sekolah bersama-sama ya. Lingkungan sekolah, halaman sekolah ini merupakan salah satu contoh gotong royong di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada juga tugas kelompok, yaitu mengerjakan tugas kelompok dengan teman sekelas. Nah, ketika kita melaksanakan tugas kelompok dan kita semuanya bekerja, nah, itu dinamakan gotong royong dalam tugas kelompok. Nah, yang selanjutnya ada acara sekolah. Artinya bergotong royong di acara sekolah. Contohnya seperti apa? Yaitu menyiapkan acara sekolah bersama seperti pentas seni atau upacara. Nah, di sini juga ada contoh gotong royong di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah. Artinya kita bergotong royong bersama keluarga membersihkan rumah agar bersih dan nyaman. Misalkan ibu mencuci piring, ayah mengepel halaman, teras. Nah, kita misalkan mengepel kaca dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk gotong royong membersihkan rumah. Yang selanjutnya, merapikan halaman, yaitu menyapu dan merapikan halaman bersama-sama. Baik kita, adik, kakak, ibu, ayah, merapikan bersama-sama halaman.
Nah, yang selanjutnya membantu memasak nih, yaitu membantu ibu atau ayah menyiapkan makanan di dapur. Misalkan ada yang mengiris-iris cabe, tomat, ataupun misalkan ayah mencuci berasnya, itu merupakan salah satu bentuk memasak atau contoh gotong royong dalam memasak ya. Nah, yang selanjutnya mencuci piring nih. Ini salah satu juga contoh gotong royong, yaitu bergantian mencuci piring setelah makan bersama keluarga. Oke, di sini ada juga contoh gotong royong di lingkungan masyarakat ya. Nah, yang pertama ada kerja bakti lingkungan, yaitu bersama-sama membersihkan selokan, menyapu jalan, dan membuang sampah. Nah, itu merupakan contoh gotong royong dalam kerja bakti lingkungan. Yang selanjutnya yaitu membangun pos ronda. Warga bergotong royong membangun pos keamanan untuk menjaga lingkungan. Nah, ini salah satu juga contoh gotong royong dalam bermasyarakat ya. Nah, yang selanjutnya memperbaiki jalan, bekerja sama menambal jalan berlubang agar aman dilalui. Nah, yang selanjutnya juga ada membantu tetangga yang sedang kesusahan, sakit atau membutuhkan pertolongan itu merupakan contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat nih di sini gotong royong itu dalam pandangan nilai Pancasila ya. Gotong royong berkaitan erat dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan gotong royong, kita mempersatukan diri sebagai bangsa Indonesia, bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang, menunjukkan semangat persatuan yang kuat. Jadi, gotong royong itu adalah implementasi dari nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini juga ada sikap saat gotong royong. Yang pertama, ikhlas membantu. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat menarik bagi kita, yaitu ikhlas membantu. Nah, yang kedua, tidak pilih-pilih pekerjaan. Ketika kita melaksanakan gotong royong, kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan, terkecuali kalau misalkan dalam diri kita itu ada keterbatasan dalam mengerjakannya. Nah, yang selanjutnya bekerja dengan gembira. Ketika kita melaksanakan gotong royong, tidak boleh kita sambil bersedih, sambil murung, kita harus sambil bergembira. Karena ketika kita gembira, orang lain pun akan ikut bergembira. Nah, yang selanjutnya menghargai orang lain ini sangat penting ya ketika kita menghargai orang lain. Tidak boleh egois, tidak boleh memandang orang lain itu rendah. Nah, yang selanjutnya bertanggung jawab. Nah, ketika kita melaksanakan gotong royong, kita pun harus mempunyai sikap tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu semangat bekerja sama. Ketika kita melaksanakan gotong royong, kita harus semangat bekerja sama. Nah, dampak jika tidak gotong royong ini merupakan salah satu hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, pekerjaan berat. Pekerjaan menjadi sangat berat karena harus dikerjakan sendiri tanpa bantuan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita harus pahami ketika kita tidak melaksanakan gotong royong, maka pekerjaan itu akan terasa lebih berat. Nah, yang selanjutnya tidak harmonis. Hubungan dengan teman dan keluarga menjadi tidak harmonis dan renggang. Nah, misalkan ketika ada orang lain yang bergotong royong atau sedang bekerja sama, namun kita tidak ikut, maka itu akan menjadikan diri kita itu tidak harmonis dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya egois. Sikap egois dan individualis akan tumbuh tidak peduli dengan orang lain. Nah, ketika kita tidak melaksanakan gotong royong, maka akan timbul atau tumbuh yaitu sikap egois dalam diri kita karena kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya lingkungan kotor. Ketika kita tidak ikut bergotong royong, maka lingkungan menjadi tidak terawat, kotor, dan tidak nyaman untuk ditinggali. Ini sangat penting banget ya untuk kita memahami bagaimana dampak kalau misalkan kita tidak melaksanakan gotong royong. Nah, bersama kita biasakan gotong royong ya. Oke, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu bapak guru serta adik-adik yang sekarang
sedang berada di kelas 5. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.